Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pembahasan yaitu ekspresi. Ekspresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ekspresi diperlukan tubuh agar zat sisa metabolisme tidak meracuni tubuh. Kemudian organ-organ pada ekskresi manusia. Yang pertama ada ginjal, dan yang kedua ada kulit. Selanjutnya ada paru-paru, dan kemudian yang terakhir adalah hati. Organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin, berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh, terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Kemudian kita akan membahas tentang tahapan-tahapan ekskresi pada ginjal. Tahapan ekskresi pada ginjal itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi, di mana tahap pembentukan urin primer terjadi ketika darah masuk ke glomerulus. Tekanan darah tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Yang kedua adalah reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau yang disebut dengan reabsorpsi tadi. Glukosa, asam amino, kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler dan tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan dalam urin sekunder. Yang kedua, sistem ekskresi pada kulit. Kulit berfungsi membentuk dan mengeluarkan keringat, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan karena gesekan, penyinaran, kuman, penyakit, zat kimia berbahaya, mengurangi kehilangan air, menjaga suhu tubuh, dan menerima rangsang dari luar. Kulit mempunyai 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epidermis, adalah lapisan kulit paling luar tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Terdapat pembuluh darah dan serabut saraf. Terdapat stratum corneum atau lapisan kulit mati selalu mengelupas, dan stratum granulosum atau yang mengandung pigmen melanin. Yang kedua yaitu lapisan dermis. Terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebaceae, dan kelenjar minyak atau yang disebut glandula sudorifera. Yang lapisan hipodermis atau yang disebut juga subkutan adalah lapisan yang terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyak jaringan lemak sehingga juga berfungsi mengatur suhu tubuh. Sistem ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O. O2 yang masuk alveolus berdifusi memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Kemudian darah mengikat O2 dan diangkut ke jaringan tubuh.
CO2 berdifusi berlawanan arah dengan O2. Nah, baik, sistem ekskresi yang terakhir adalah hati. Sebagai organ ekskresi, hati berfungsi mengekskresikan warna empedu atau bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin pada eritrosit. Eritrosit memiliki waktu hidup 100-120 hari karena tidak memiliki inti sel. Membran selnya bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Kemudian kita akan membahas mengenai gangguan sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi yaitu nefritis, batu ginjal, albuminuria, hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan yang terakhir adalah biang keringat. Gangguan sistem ekskresi yang pertama yaitu nefritis. Nefritis adalah peradangan nefron yang disebabkan infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia. Adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi, air terganggu atau edema. Penanganan nefritis adalah dengan cuci darah atau dialisis dan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Yang kedua yaitu batu ginjal. Adanya endapan garam kalsium dalam pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih berbentuk kristal yang tidak dapat larut, mengandung kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan terbentuk jika terlalu banyak mengonsumsi garam mineral, kurang minum air, dan sering menahan kencing. Nah, jadi kalian harus kalau sudah kebelet kencing itu harus segera dikencingkan ya. Yang ketiga adalah albuminuria. Albuminuria disebabkan adanya kerusakan pada glomerulus sehingga terdapat protein pada urin. Albuminuria terjadi karena akibat kurangnya asupan air ke tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Konsumsi banyak protein, kalsium, dan vitamin C membuat glomerulus bekerja ekstra dan meningkatkan resiko kerusakan. Yang keempat yaitu hematuria. Hematuria adalah adanya darah dalam urin. Kondisi ini dapat mengindikasi gangguan serius. Maka dari itu, kasus hematuria harus segera diperiksa ke dokter untuk mengetahui penyebab yang mendasarinya. Yang kelima yaitu diabetes insipidus adalah di mana kondisi seseorang terus merasa haus dan menyebabkan produksi urin yang berlebihan dari tubuh. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu kanker ginjal. Terjadi akibat adanya mutasi pada sel-sel ginjal yang menyebabkan pertumbuhan sel abnormal. Sel ini muncul dan berkembang secara tidak terkendali sehingga membentuk sebuah massa yang dikenal sebagai tumor. Selanjutnya gangguan pada sistem ekskresi yaitu jerawat. Jerawat adalah gangguan pada kulit. Kondisi ini berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang terjadi secara berlebihan. Minyak berlebih bisa menyumbat pori-pori kulit. Pada setiap pori-pori kulit terdapat folikel yang terdiri dari kelenjar minyak dan rambut. Jerawat terjadi ketika folikel rambut atau minyak dan sel kulit mati. Selanjutnya adalah biang keringat atau miliaria. Adalah ruam kecil kemerahan yang menonjol, terasa gatal, serta menimbulkan sensasi menyengat atau perih di kulit. Kelainan yang juga dikenal dengan nama ruam panas ini tidak hanya terjadi pada bayi, melainkan juga terdapat pada orang dewasa. Nah, sekian dulu sedikit penjelasan materi sistem ekskresi pada manusia dari saya. Sebelum mengakhirinya, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan saya sadar akan hal itu.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.